Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran matematika peminatan. Kita akan belajar pada bab 1 ini mengenai fungsi eksponen. Untuk KD dan tujuan pada pembelajaran pada hari ini bisa kita saksikan pada tayangan berikut ini. KD 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. A. Konsep fungsi eksponen. B. Fungsi eksponen. C. Persamaan fungsi eksponen. Dan D. Pertidaksamaan fungsi eksponen. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik bisa memahami konsep eksponen. Yang kedua, peserta didik bisa memahami sifat-sifat fungsi eksponen. Dan yang ketiga, peserta didik bisa menyelesaikan soal menggunakan sifat-sifat eksponen. Baiklah, kita lihat yang A, konsep fungsi eksponen. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa ada laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk. Kita juga tahu adanya peluruhan. Misalkan kita menyebur gabah, nanti gabah itu lama-kelamaan dia akan menyusut. Itu sama dengan peluruhan atau penyusutan. Kemudian adanya perkembangbiakan bakteri. Ini adalah contoh dari fungsi eksponen. Kenapa ini dibilang contoh dari fungsi eksponen? Karena kita coba lihat permasalahannya. Kita lihat dari masalah ya. Kita lihat masalahnya. Seorang ahli biologi mengamati perkembangbiakan bakteri. Mengamati perkembangbiakan bakteri. Pada awalnya jumlah bakteri ada 3. Jumlah bakteri ada 3. Dari hasil pengamatan ternyata jumlah bakteri setiap jamnya naik. Menjadi 2 kali lipat. Naik menjadi 2 kali lipat. Berapa jumlah bakteri? Berapa jumlah bakteri
Yang A kita lihat dalam 2 jam. Yang B dalam 3 jam lah dulu ya, 3 jam. Yang C dalam 6 jam. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Seorang ahli biologi mengamati perkembangbiakan bakteri. Pada awalnya jumlah bakteri ada 3. Berarti ini bakteri yang kita cari dalam 2 jam. Mula-mula ada 3 bakteri. Berarti setelah 1 jam jadi berapa dia? Setelah 1 jam 3 kita kalikan 2. Jadi berapa dia? 6 bakteri. Setelah 2 jam 3 kali 2 ini dia berkembang lagi menjadi 2. Berarti kita kali 2 lagi. Itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 bakteri. Kemudian setelah 3 jam, dalam 3 jam, awalnya dia berkembang dikali 2, berkembang lagi, kemudian berkembang lagi pada jam ketiga. Ini 3 dikali 2, 6 dikali 2, 12 dikali 2 ada 24 bakteri. Kemudian yang C dalam N jam. Ada berapa bakteri dalam N jam? Kita tidak tahu N ini nilainya berapa. Berarti 3 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N. Sebanyak N buah ini, 2-nya. Jadi apa yang bisa kita buat di sini? 3 dikali 2 pangkat N. Kenapa ini 2 pangkat N? Karena 2 dikalikan sebanyak N kali N buah. Berarti 3 dikali 2 pangkat N. Sebelumnya kan sudah belajar di SMP tentang bilangan berpangkat. Ya, itu dia. Eksponen adalah bilangan berpangkat. Jadi N buah bilangan ini artinya 2 berpangkat N. Kalau ada misalnya 3 sebanyak N buah, 3 pangkat N. Ada 5 sebanyak 4 buah, berarti 5 pangkat 4. Jadi apa itu fungsi eksponen itu konsepnya? Jadi definisi eksponen ini apa? Kira-kira apa definisi eksponen? Berarti di sini eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Bilangan tidak mau di sini. Jadi kita geser sedikit. Berarti eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bisa kita simbolkan misalnya A pangkat N. Ini artinya di sini A kali A kali A sebanyak N buah. A itu apa? A adalah bilangan pokok. Nah, istilah lainnya nanti adalah basis atau bilangan pokok.
Kemudian ada N, bilangan pangkat. Jadi bilangan berpangkat itu adalah A berpangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N buah. Contohnya 1, 2 pangkat 4. Berarti di sini artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 buah. Berapa hasilnya? 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Misalnya ada 3 pangkat 5. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 buah. Kalau hasilnya 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 dikali 3, 243. Ini hasilnya. Jadi definisi bilangan bereksponen ini sama dengan bilangan berpangkat. Sudah paham di sini? Bagaimana kita menjawab soal-soal tentang eksponen? Jadi kita harus tahu sifat-sifatnya. Berarti kita lihat yang pertama, sifat-sifat bilangan berpangkat. Oh, kita mainnya nggak bilang berpangkat lagi ya, eksponen aja. Sifat-sifat eksponen. Jika ada A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N, hasilnya ini bagaimana? Ketika basisnya sama, bilangan kita kalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. A berpangkat M ditambah N. Ini sifat yang pertama. Contohnya gimana, Bu? Kita lihat contohnya ya. 2 berpangkat 3 kita kali dengan 2 berpangkat 5. Berarti ini akan sama dia dengan 2 kali 2 kali 2 kita kalikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 buah. Artinya berapa ini? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa ini? 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5. Hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 nya artinya apa? 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi 2 kali pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N. Ini akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Di pangkat kita kurangkan di sini. Kemudian contohnya bagaimana? 2 pangkat 5 kita bagi dengan 2 pangkat 3. Berarti di sini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 buah. Kita bagi dengan 2 kali 2 kali 2, 3 buah. Ini kita coret saja. Tersisalah 2 kali 2. Artinya apa? 2 pangkat 2. 2 ini dari mana? Dari 2 berpangkat 5 dikurang 3. Artinya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3. M kurang N. Sifat yang ketiga,
M berpangkat N di luar, ini artinya sama dengan A pangkat M dikali N. Jika kita ketemu nanti angkanya misalnya 3 pangkat 2 berpangkat lagi 3. Berarti kan di sini artinya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini 3 dikali 3. Ini juga 3 dikali 3. Ini juga 3 dikali 3. Berapa tiganya semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 6. 6 ini dari mana? Dari 3 berpangkat 2 dikali 3. Sesuai sifat M dikali N. Kemudian masih ada sifatnya A berpangkat min M. Ini akan sama dengan 1 per A berpangkat M. Kita lihat contohnya. Bu, kalau ada soal pangkat min, Bu, misal seperti ini. 3 pangkat min 2. Bagaimana kita mencarinya? Apa bisa kita selesaikan 3 pangkat min 2 ini? Tentu tidak bisa. Berarti kita harus mengubah terlebih dahulu 1 per 3 pangkat 2. Nah, baru ini bisa kita cari hasilnya. 1 per 9. Kemudian A per B pangkat min M. Ini boleh kita jadikan dia B per A pangkat M. Dari negatif pangkatnya berubah menjadi positif. Kemudian masih ada sifatnya. Sifatnya kita kasih aja. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang sifat yang ke-6. A pangkat 0 itu artinya 1. Jadi berapapun bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Contoh 2 pangkat 0 1. 5 pangkat 0 1. 24 pangkat 0 1. Jadi berapapun berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian kita lihat sifat yang ke-7 lagi. A berpangkat 1 per N pangkat di luar M. Ini boleh kita tuliskan A pangkat M per N. Kemudian masih ada sifatnya A dikali B pangkat M. Ini boleh dikeluarkan A pangkat M dikali B pangkat M. Penting pangkatnya sama ya. Kemudian A per B pangkat M. Ini juga boleh dikeluarkan A pangkat M per B pangkat M. Ini juga sifatnya ya. Kemudian ada lagi A pangkat M per N. Ini artinya sama dengan akar dari A pangkat M N di luar.
Kira-kira ada 10 sifat eksponen ini yang bisa kita gunakan nanti dalam menjawab soal. Kita lihat ke contoh soal ya. Untuk memudahkan, kita buat pojoknya di sini ya, pojok rumus. A pangkat M kali A pangkat N, ini nomor 1 ya, sama dengan A pangkat M ditambah N. Kedua, A pangkat M per B per A ya, A pangkat N, A pangkat M dikurang N. Nomor 3, A kali, apa tadi sifat yang ketiga? Oh, A pangkat M, N di luar, A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Yang kelima, A per B pangkat min M sama dengan B per A pangkat M. Yang keenam, ada sifatnya A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketujuh, ada sifatnya A pangkat seper N, M-nya di luar menjadi A pangkat M per N. Yang kedelapan, ada sifatnya A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kesembilan, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yang ke-10 ada A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M, N-nya di luar. Yang ini bisa kita hapus. Kita selesaikan dia dengan soal. Jadi kita kotak ini ya, ini kotak rumus kita, pojoknya. Sekarang kita akan melihat ke contoh soal. Contoh 1. Sederhanakanlah bentuk-bentuk eksponen berikut. Lihat yang A. A B pangkat 4 C pangkat min 3 per A pangkat 3 B pangkat min 2 C. Kita akan menyederhanakan bentuk ini. Kita jawab. A B pangkat 4 C min 3 per A pangkat 3 B min 2 C sama dengan A temannya 1 dengan 3, berarti 1 dikurang 3. Kenapa 1 dikurang 3? Kita pakai sifat A pangkat M per A pangkat N, artinya apa? A pangkat M dikurang N, 1 dikurang 3 dikali B, 4 dikurang min 2 dikali C, min 3 dikurang 1. 1 kurang 3, A pangkat min 2. 4 kurang min 2, B pangkat 6. C min 3 dikurang 1, min 4. Berarti ini adalah bentuk sederhana dari A B pangkat 4 C min 3 per A pangkat 3 B pangkat min 2 C. Kita lihat yang B. Kita cari soalnya, kita akan menyederhanakan. X pangkat 3 Y pangkat 6 per X pangkat 5 Y pangkat min 2. Sekarang kita sederhanakan. X
pangkat 3 Y pangkat 6 per X pangkat 5 Y pangkat min 2, ini akan sama dengan X pangkat 3 dikurang 5 dikali Y pangkat 6 dikurang min 2 X pangkat min 2 Y pangkat 8. Ini adalah bentuk sederhananya. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Dengan bentuk soal yang agak berbeda sedikit. Tentukan hasil operasi berikut jika A sama dengan min 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1/4. Yang A kuadrat B pangkat 3 C. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? A kuadrat B pangkat 3 C. A nya berapa? Min 3 pangkat 2. B nya berapa? 2 pangkat 3. C nya berapa? 1/4. Min 3 pangkat 2. Min 3 kali min 3. Negatif jadi positif. 2 pangkat 3. 2 kali 2. 4 kali 2. 8. Dikali 1/4. Di sini 2, 9 kali 2, jawabannya 18. Sekarang kita lihat contoh soal ketiga. Oh, sifatnya ya. Hapus saja lagi. Sekarang kita lihat contoh 3. Sederhanakan. Kita lihat contohnya yang berbeda sedikit. Yang ada perkalian lah ya. Ke dalam bentuk pangkat positif. Berarti X pangkat min 4 Y pangkat min 1 per X pangkat min 5 Y pangkat 3. Kita akan menjadikan ke bentuk pangkat positif. Berarti X pangkat min 4 Y pangkat min 1 per X pangkat min 5 Y pangkat 3. Jadi di sini X pangkat min 4 ini dikurang ya, kurang min 5. Y pangkat min 1 kurang 3. Berarti X pangkat min 4 tambah 5 1 Y pangkat min 4. Karena diminta ke dalam bentuk pangkat positif, maka ini kita rubah X per Y pangkat 4 sesuai dengan sifat. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh yang kelima lagi. Contoh soal yang kelima.
Kita akan cari contoh soal yang sedikit berbeda. Kira-kira contohnya seperti ini. Sederhanakan bentuk di bawah ini. Berarti 3P min 2 Q3 pangkat min 2 per 3 kuadrat P min 1 Q nya 2 pangkat min 3. Dia pakai pangkat, pakai per, dan pakai pangkat negatif. 3P pangkat min 2 Q pangkat 3 pangkat min 2 per 3 pangkat 2 P pangkat min 1 Q pangkat 2 pangkat min 3. Sekarang ini kita pakai sifatnya A pangkat N di luar, A pangkat M dikali N. Berarti 3 pangkat min 2 dikali P min 2 kali min 2 pangkat 4, Q nya min 6 per 2 dengan min 3, 3 pangkat min 6 dikali P pangkat min 1 kali min 3, 3, dan Q pangkat min 6. Ini sama dia. Ketika dia sama, boleh kita habiskan saja. Berarti menjadi 3 pangkat min 2 dikurang min 6, P pangkat 4 dikurang 3. Jadi di sini min 2 ditambah 6, 3 pangkat 4, P pangkat 1. Kemudian 3 pangkat 4 ini berapa? 81 P. Ini jawabannya. Demikianlah contoh soal ini. Semoga bisa memahaminya dengan baik dan kita akan melanjutkan ke soal latihan.